Dan saat ini kami juga sudah bergabung bersama dengan Rektor UI sekaligus Ekonom UI, Ari Kunchoro. Pak Ari, selamat pagi, sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Mungkin saya akan langsung ke Pak Ari terlebih dahulu ya. Pak Ari, mungkin sedikit saja dibahas mengenai ini yang menjadi perbincangan bersama, concern bersama dari kemarin cukup ramai. Presiden Amerika dan juga Tiongkok perdana tatap muka dalam konferensi pers. Biden menyatakan sikap Amerika itu tetap jelas, tapi membuka komunikasi dengan Tiongkok. Begitupun juga dengan sebaliknya. Nah, apakah ini berarti mempertegas rivalitas keduanya atau ini adalah bentuk kompromi dalam pengelolaan persaingan? Ya, saya rasa ini ada suatu berita baik ya, deeskalasi. Memang kalau kembali seperti semula memang membutuhkan waktu ya. Tapi kita harus tahu bahwa China dan Amerika itu dua-duanya itu hub manufacturing. Ya, China dengan mulai dari yang masih padat karya sampai yang high tech, sementara Amerika banyak high tech. Ya, kita tahu bahwa ada yang namanya perang semiconductor, ya, yang itu untuk peralatan elektronik, ya, yaitu menyulitkan bagi dunia. Tapi dengan statement bahwa kedua belah pihak tidak akan memperburuk situasi, bahkan membuka jalur komunikasi, maka pertemuan G20 yang ada agenda ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan inklusif, itu menjadi lebih kondusif. Karena sampulnya itu sudah benar, arahnya sudah benar. Dan saya rasa ini juga menjadi kepentingan bagi Amerika Serikat dan China. Karena kalau kita lihat ya, perkembangan dari inflasi ya di AS dan China itu lebih tinggi dari laju inflasi alamiahnya. Ya. Permasalahannya adalah di rantai pasokan dari keduanya yang sangat tersendat-sendat. Tapi yang menarik juga adalah statement dari kedua negara tersebut bahwa mereka menolak penggunaan senjata nuklir ya dalam konflik Rusia-Ukraina. Ini juga signifikan. Ya. Nah, kita mengetahui bahwa pada saat terjadinya konflik pada 25 Februari ya, kita lihat harga energi, harga pangan langsung melonjak. Ya. Kemudian ada perbaikan ya. Terutama karena ada persetujuan yang disebut sebagai persetujuan biji-bijian ya. Jadi Ukraina bisa mengekspor gandum ya misalnya. Nah, dengan adanya pernyataan seperti ini merupakan suatu tekanan bagi negara yang berkonflik untuk mencapai solusi ya. Nah, ini dia solusi. Jadi ini menjadi sangat menarik terutama untuk pengamat pertahanan. Ini bukan kompetensi saya ya. Mungkin ini akan mengarah seperti skenario perang Korea. Ya. Nah, perang Korea itu pasukan sekutu yang dipimpin Amerika Serikat itu pernah mendekati Sungai Yalu di perbatasan Cina, tapi kemudian mundur lagi karena pasukan Cina intervensi. Kemudian mundur bahkan jauh di selatan Seoul. Kemudian Amerika melakukan serangan lagi sehingga maju di garis paralel 38. Akhirnya mondar-mandir di situ. Tapi kan kita lihat ya, konflik ini ada biayanya. Ya, biaya persenjataan dan juga biaya ekonomi, ya, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi. Jadi ini sangat signifikan dari keduanya. Nah, ini memberikan ruang bagi negara-negara lain untuk mencapai kesepakatan, ya, karena dua de facto superpower sudah tuh. Dan bagi Indonesia ini juga sangat monumental. Biasanya situasi-situasi seperti ini dibicarakan di tempat yang bersejarah, misalnya waktu Perang Dingin di Reykjavik, Islandia. Saya akan kebetulan sekarang garis bawahi di sana, di sini ya, Pak Ari. Jadi ini perang terkait Indonesia. Dengan ini ya. Modal bagi Indonesia. Ya, betul. Terkait dengan ini Pak Ari, terkait juga dengan bagaimana recovery dan juga itu juga akan intinya berujung pada bagaimana kemudian keberhasilan kita mencapai kesepakatan. Pak Gani, saya akan kepada Anda, 3 isu utama dibahas dalam KTT G20, ada arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Yang ditargetkan ini bisa dibentuk dalam komunike. Menurut Anda, apakah tentunya terbentuknya komunike dalam ukuran keberhasilan dalam forum ini benar begitu menjadi sebuah ukuran, atau ya komunike hanya sebagai ini saja, bentuk komitmen bersama itikat baik? Ya, seperti tadi saya sudah, ya seperti tadi sudah saya sampaikan Mas Marvin,
beban komunikasi ini kan sepertinya sudah menjadi ekspektasi ya, di mana banyak pengamat juga mengatakan bahwa salah satu kunci dari sebuah KTT G20 adalah komunikasi. Tapi saya cukup berbeda pendapat di situ karena dalam konteks ini nampaknya memang yang paling penting adalah komitmen dan interest dari tiap negara untuk bersama-sama menuju pada satu titik terang yang tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Ari bahwa titik terang itu dalam artian deeskalasi. Dan ada atau tidaknya komunikasi nanti pada ujungnya nampaknya juga tidak bisa kita sampaikan sebagai sebuah kesuksesan ataupun juga kegagalan dari KTT kali ini. Karena kalau kita lihat sebenarnya dalam beberapa hal lain terlepas dari komunikasi, misalnya dalam KTT G20 sekarang juga kita sudah bisa mendapatkan titik terang misalnya dalam konteks pandemi. Kita ada launching pandemic fund yang sepertinya itu sebenarnya salah satu sinyal kuat bahwa multilateralisme dunia sebenarnya juga belum habis seperti banyak kalangan yang selama ini ketakutan bahwa kita ke depannya dunia akan lebih ke arah bilateralisme dan sebagainya. Namun itu menjadi titik terang yang bisa kita lihat di satu hal, dan di hal lain adalah tadi dalam konteks ketegangan yang nampaknya juga sudah berusaha sama-sama disadari untuk diredakan sama-sama untuk memberikan keuntungan bagi masing-masing negara. Dan saya rasa ini adalah sebenarnya merupakan output yang baik dari perhelatan G20 kita kali ini, dengan atau tidak nanti kita bisa mendapatkan komunikasi atau tidak di akhirnya. Baik, terima kasih Pak Bargani sudah bergabung bersama dengan kami dalam live event. Dan kami akan jeda dulu dan Prof. Ari harap ditahan dulu karena kita akan lanjutkan juga usai jeda bersama dengan Prof. Ari juga. Pemirsa tetaplah bersama kami di live event.